Oke, hari ini kita lanjut pertemuan sebelumnya. Minggu kemarin kita libur, sehingga ya ini terpaksa agak lambat. Oke, kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya, kita sedang atau sudah membahas soal yang berkaitan dengan penggunaan sensor LM35 dan display dalam bentuk mikroamperemeter. Sedikit mungkin saya review, di pertemuan sebelumnya kita sedikit belajar mengenai bagaimana memanfaatkan output dari sensor agar bisa ditampilkan melalui sebuah peraga, dalam hal ini meter. Kemudian di sini diperlukan penyesuai. Di keperluannya diinginkan pengukuran suhu 0 sampai 50 derajat, maka LM35 akan mengeluarkan tegangan 0 sampai 500 mV. Sedangkan meternya sendiri itu 100 mikroampere 1 kilo ohm. Sehingga kalau dihitung tegangan maksimalnya, ya hanya kalau dikalikan hanya sekitar 100 mV. Sehingga di kasus ini outputnya LM itu lebih besar. Sehingga diperlukan rangkaian peredam. Ya, bisa dianggap penurun arus, pembatas arus, penurun tegangan, pembagi tegangan, dan sebagainya. Sehingga di kasus ini kita hanya butuh penyesuai dalam bentuk resistor pembagi yang akan membatasi arus yang masuk sehingga maksimal 100 mikroampere atau tegangan yang masuk menjadi 100 mV. R pembagi ini akan membuang sebagian tegangan, yaitu sekitar 400 mV, sehingga meter ini akan bisa menampilkan output dari LM35 dengan aman. Kemudian di displaynya itu juga dilakukan sedikit modifikasi yang semula digunakan untuk mikroampere, menampilkan 0 sampai 100 mikroampere, itu diubah menjadi derajat Celcius sehingga bisa menampilkan 0 sampai 50 derajat Celcius. Itu hasil dari diskusi kita kemarin di pertemuan sebelumnya. Oke, hari ini kita lanjut soal berikutnya. Di soal ini sebenarnya tidak terlalu relevan dengan topik yang sedang kita bahas. Tidak terlalu relevan dengan topik yang kita bahas, yaitu tentang pengukuran suhu. Tapi secara umum sangat relevan untuk sistem pengukuran. Di contoh ini itu kita anggap bahwa suhu itu perubahannya cukup cepat. Misalkan naik turun begitu dengan cepat. Meskipun dalam kenyataannya suhu itu perubahannya lambat ya, dalam satuan menit. Dalam satuan menit baru berubah. Tapi di contoh ini kita anggap ya, dalam satuan detik berubah. Bukan hanya detik, dalam kurang dari 1 detik itu sudah berubah. Ya sebenarnya ini akan relevan kalau misalkan pengukuran kecepatan, pengukuran apa gitu ya, yang interval waktunya lebih cepat. Ini kita anggap bahwa suhu yang sedang kita ukur itu berfluktuasi dengan sangat cepat. Nah, karena suhu yang kita ukur itu begitu cepat, maka pada saat ditampilkan di display, baik display analog atau display digital misalkan, display ini akan berubah-ubah dengan sangat cepat sekali. Nah, ini tentu saja akan mengganggu, menyulitkan pembacaan. Ini akan naik turun dengan sangat cepat.
Di kasus ini diinginkan hasil yang ditampilkan itu tidak terlalu cepat, tapi katakanlah hanya 1 detik sekali. 1 detik, satu dalam 1 detik. Misalkan gini, ini skala per detiknya, maka perubahannya ya 1 detik berubah, 1 detik berubah. Kira-kira seperti itu yang diinginkan. Nah, di kondisi aslinya, perubahannya sangat cepat. Mungkin sedikit diskusi dulu. Kira-kira kalau misalkan kalian melakukan pengukuran dengan dan didapatkan fluktuasi yang sangat cepat, itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa memberi komentar. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya pembacaan tidak terlalu cepat? Ada yang mau memberi masukan? Ya, kira-kira gimana? Ada yang kira-kira bisa memberi masukan? Gimana? Timer itu kan ya aspek pewaktuannya saja ya. Cuman bagaimana caranya supaya tampilan itu tidak bergerak dengan cepat? Kira-kira begitu. Perubahan itu tidak bergerak dengan cepat. Dikasih delay, Bapak. Delay. Terus delay itu digunakan untuk apa? Delaynya itu gimana? Menjeda waktu pembacaan gitu, Bapak. Menjeda waktu pembacaan. Oke. Yang lain mungkin ada masukan? Pembacaan diperlambat ya. Delay. Diambil satu persatu dengan perlahan. Kira-kira begitu ya. Oke, baik. Coba kita bahas sebentar. Misalkan gini, misalkan datanya bergerak dengan sangat cepat, pembacaannya, fluktuasinya cepat. Kemudian kita akan melakukan pembacaan dengan lambat. Nah, ide dari temanku tadi ya interval, delay, atau pengaturan pembacaannya. Berarti misalkan 1 detik di sini, detik awal 0, detik pertama, detik kedua misalkan ya, detik ketiga, detik keempat, dan seterusnya. Ya 4 detik dibaca. Oke. Di detik awal itu misalkan terbaca ini. Ini supaya gampang saya. Di detik awal terbaca ini. Detik pertama misalkan saja terbaca di sini. Detik kedua terbaca di sini. Detik ketiga terbaca di sini. Detik keempat di sini dan seterusnya. Oke. Kalau kita lihat dari sisi menampilkan saja, mungkin hal ini kesannya selesai, gitu ya, sudah terselesaikan. Cuman ada satu masalah, dua masalah yang mungkin akan muncul di sini. Yang pertama itu terlihat datanya jadinya berfluktuasi yang sangat cepat sekali. Ini misalkan pertama di sini, terus tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Belum lagi kalau misalkan pas pembacaan, pas di puncak misalkan saja. Artinya fluktuasinya bisa sangat cepat. Fluktuasi itu bisa cepat sekali. Kita tidak ngomong pembacaan ya, pembacaannya memang lambat, setiap 1 detik sekali berubah. Misalkan di sini 30. 1 detik berikutnya baru berubah, tapi berubahnya misalkan 35.
terus berubah lagi misalkan 29, berubah lagi 32, misalkan berubah lagi dan seterusnya. Artinya perubahan memang lambat, tapi fluktuasinya bisa sangat besar. Itu masalah yang muncul kalau kasusnya seperti ini. Terus yang kedua, ada data, mungkin banyak sekali data yang dibuang. Yang diambil hanya satu bagian, sedang data-data yang lain seakan-akan diabaikan. Ini diabaikan. Nah, misalkan ini diabaikan, ini diabaikan, 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 diambil, diabaikan, 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 diambil, diabaikan, diabaikan, diambil, dan seterusnya. Jadi akan banyak sekali data yang terbuang. Nah, oke. Menampilkan dengan cara ditunda atau diatur waktunya mungkin benar, di satu sisi benar dari sisi mekanisme mengambilnya. Mungkin ya. Tapi kira-kira untuk mengatasi fluktuasi yang cepat dan banyak yang terbuang ini kira-kira gimana? Saya ambil aja contoh yang lain. Ini saya diskusi banyak biar ada pemahaman yang cukup ya, meskipun sebenarnya tadi saya katakan tidak terlalu relevan dengan yang kita bahas, tapi ini sangat relevan terkait dengan metodologi dari pengukuran, sebuah pengukuran. Oke, misalkan saja saya punya banyak data. Setelah saya melakukan pengukuran, punya banyak sekali data. Ini ukur hasilnya, ini nomornya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dan seterusnya. Hasil pengukuran yang pertama 10, 15, 7, 10, 20, 7, 8, dan seterusnya. Misalkan total ada 20 data lah. Misalkan. Oke. Kalau data ini kita ambil itu saja, mungkin terlalu banyak dan terlalu cepat perubahannya. Sehingga misalkan diambil, ini misalkan data ini diukur per 0,1 detik. Tadi disepakati diambil 1 detik sekali. Berarti setelah hitungan ke 10, ini kan 1 detik, 1 detik, ini diambil datanya. Setelah detik yang kedua, berarti data yang ke-20 diambil datanya. Mungkin detik yang ke-0 diambil datanya. Nah, masalahnya kalau diambil langsung datanya, maka yang diambil adalah data yang di hasil pengukuran yang bersangkutan. Misalkan data yang ada di sini, data yang ada di sini, Nah, bagaimana dengan data yang lain? Bagaimana caranya bahwa data yang diambil ini, misalkan, mewakili keseluruhan data? Kira-kira kalau kalian dihadapkan pada data ini, kemudian berapa sih sebenarnya data yang muncul itu tanpa perlu kita mengambil semuanya, hanya misalkan diambil 1 atau 2 atau hanya beberapa. Kira-kira bagaimana caranya? Data itu diambil sebagian, namun mewakili keseluruhan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau tidak salah pernah saya bahas di awal-awal, mungkin sekilas saja. Oke, kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi diambil hanya beberapa saja tadi. Tapi ya kira-kira data yang diambil ini mewakili keseluruhan. Kalau di dalam proses pengambilan data, ini sering disebut sebagai proses sampling. Kita hanya mengambil sebagian, tapi sebagian ini diusahakan mewakili keseluruhan. Bukan sebagian, benar-benar sebagian, terus yang lain buang, bukan begitu. Tapi kalau bisa mewakili secara keseluruhan. Kira-kira apa yang harus dilakukan?
filter. Terus bahasa yang gampang lagi kalau hubungannya dengan data ini, kalau sampai punya data ini misalkan dimasukkan ke Excel, dia apa kan? Kalau misalkan data ini kalian masukkan ke Excel, ambil satu data saja dari semuanya ini. Kalian apa kan? Sampel. Oh iya, sampel kan diambil tadi. Supaya proses pengambilan ini mewakili secara keseluruhan. Kira-kira apa yang dilakukan? Ambil satu data misalkan, satu data saja, tapi data ini mewakili keseluruhan. Misalkan kalau di Excel kenapa kan hitungnya? Apa langsung diambil salah satu atau gimana? Ini mestinya biasa kita lakukan. Apa boleh? Di Excel itu namanya apa? Saudara? Ya, mungkin istilah umumnya adalah di rata-rata ya, average. Average ini kita ngomongnya kalau kaitannya dengan data. Kalau di rangkaian untuk implementasi average ini itu bisa dilakukan secara filtering. Filter ini kalau kita ngomong di sebuah rangkaian. Jadi rangkaian itu tidak ada rangkaian rata-rata. Tapi kalau di data processing itu kita bisa ngomong average. Average ini pun bisa dibagi macam-macam ya. Ada yang namanya average biasa, ada yang namanya moving average. Ini kalau dikaitkan dengan rangkaian, ada yang namanya smoothing. Jadi ada yang namanya moving average. Ini kalau terkait dengan rangkaian atau sinyal ya. Kalau data ya average begitu saja atau rata-rata. Kalau sinyal biasanya rata-rata berjalan. Dan satunya lagi smoothing. Nah, filter ini masuk dalam kategori smoothing, dihaluskan. Data itu dihaluskan, dipapras sedikit demi sedikit, kemudian dibagi-bagi dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada data yang fluktuasinya cukup cepat begini, mungkin di smoothing atau di filter itu kira-kira ya sedikit diratakan ya, diratakan tapi dengan mengambil sebagian dan menambah sebagian yang lain. Misalkan jadinya begini. Nah, ini proses smoothing atau kalau di rangkaian disebut filter. Oke, berarti itu yang akan kita lakukan. Oke, sekarang saya balik lagi ke yang disebut konsep sampling. Ini nanti kalau sampai nanti masuk mata kuliah yang disebut sinyal processing, ya tolong ditanyakan lagi gitu ya. Gambaran dari sebuah sampling itu gini, kira-kira begini. Misalkan ada sinyal di dunia nyata, fenomena real. Kemudian prinsipnya akan diambil dalam proses digital. Ini analog mestinya. Analog akan diambil di proses digital. Maka yang harus dilakukan terlebih dahulu itu dikonversi dari analog ke digital menggunakan ADC. Di dalam ADC ini ternyata prosesnya setidaknya ada dua macam. Yang pertama adalah proses sampling, kemudian proses pengkodaan, konversi. Untuk proses konversi atau pengkodaan ini misalkan 0 menjadi 0000, 1 menjadi 0001, misalkan 2 menjadi 0010 dan seterusnya itu saya tidak akan membahas. Saya hanya membahas di sisi samplingnya. Nah, ini adalah samplingnya. Sampling itu biasanya digambarkan sebagai sebuah saklar, proses pengambilan. Kalau ada sinyal seperti ini yang bergerak cukup cepat, kemudian disampling, misalkan ini sampling seperti yang kita contohkan tadi, maka seakan-akan yang diambil ya hanya titik itu saja, titik ini dan seterusnya. Ini yang disebut dengan proses sampling, proses pengambilan data. Nah, persoalannya kalau fluktuasinya lebih cepat begini, kemudian disampling, maka akan terjadi yang namanya data rusak. Seperti yang kita bahas tadi. Ada beberapa data yang hilang, kemudian bisa muncul sebuah fenomena data baru.
rusaknya data ini itu kalau di dalam dunia sinyal processing itu disebut sebagai aliasing. Aliasing ini sebuah proses di mana sebuah data, dalam hal ini sinyal, itu berubah bentuknya. Misalkan sinyal itu seperti ini, ternyata berubah menjadi katakanlah begini. Gara-gara proses sampling yang salah, maka terjadi yang namanya aliasing. Data itu berubah drastis. Bukan hanya di rata-rata dan seterusnya, tapi benar-benar rusak. Rusak dalam arti benar-benar tidak bisa mencerminkan data yang aslinya. Itu kalau diambil begitu saja. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka muncul sebuah teori yang disebut anti-aliasing. Anti-aliasing ini sebuah cara yang dilakukan supaya tidak terjadi aliasing, kira-kira begitu. Ini terlalu meloncat, ini jangan dulu. Nah, untuk mencegah terjadinya aliasing ini, maka dimunculkan teori yang disebut dengan teori sampling. Dan teori sampling yang sangat terkenal itu disebut dengan teorema Nyquist. Nah, nanti di saat belajar tentang digital signal processing, silakan ditanyakan tentang Nyquist ini. Nyquist ini membuat sebuah aturan atau batasan bahwa agar tidak terjadi aliasing, maka syarat utamanya adalah kecepatan sinyal atau disebut saja input itu harus lebih kecil dari setengahnya kecepatan sampling. Nah, ini syarat mutlak yang harus dipenuhi agar tidak terjadi aliasing. Contoh begini, yang disebut dengan kecepatan ya perubahan ya, naik turunnya begini. Nah, misalkan kalau kita lihat berarti kan perubahannya apa aja di sini ya. Ini turun, naik lagi, turun lagi dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai kecepatan sinyal input. Maka kecepatan sinyal input ini itu besarnya harus lebih kecil dari kecepatan setengah sampling. Atau kalau kita balik, berarti kecepatan sampling itu harus lebih besar dari 2 kalinya kecepatan sinyal. Berarti kalau sinyal itu bergeraknya di titik ini, berubah lagi di titik ini dan seterusnya. Ini periodiknya ya, perubahannya. Maka kecepatan sampling itu harus 2 kalinya, paling enggak. Berarti di sini dibaca, di sini dibaca, di sini dibaca, di sini dibaca, di sini dibaca. Harus 2 kali. Jadi bisa mengambil yang sinyal lebih kecil dari separuhnya sampling, atau sampling harus 2 kalinya sinyal. Nah, untuk menjaga teori ini, maka ada sebuah rangkaian yang harus ditambahkan. Rangkaian tersebut dinamakan anti-aliasing. Sebuah rangkaian yang digadang-gadang ini mampu untuk mencegah terjadinya aliasing akibat ketidaksesuaian dengan teorema sampling, teorema Nyquist tadi. Jadi anti-aliasing ini akan menjaga. Sebagai contoh paling gampang ini. Di contoh soal tadi kita akan membaca sinyal, sebut saja membaca ini sama dengan saklar. Ini sinyal. Dibaca setiap 1 detik sekali. Tadi kita sudah sepakat agar bisa ditampilkan setiap 1 detik, maka ya berarti interval pembacaannya itu ya anggap aja 1 detik sekali.
Nah, 1 detik sekali ini dianggap sebagai sampling. Kalau dalam hitungan frekuensi ini kita sebut sebagai 1 Hz. 1 detik sekali kan berarti 1 Hz. Nah, agar tidak terjadi aliasing, maka sinyal yang masuk itu harus setengah kali lebih kecil dari frekuensinya sampling. Berarti setidaknya ini harus lebih kecil dari setengah Hz. Kalau dibaca maka tidak akan terjadi aliasing. Nah, di contoh soal tadi, ini kita anggap sinyal itu bergerak dengan cepat. Artinya, ada kemungkinan sinyal ini frekuensinya itu besar, lebih besar dari setengah frekuensi sampling misalkan. Nah, bagaimana caranya sinyal yang besar ini pada saat masuk di dalam proses sampling itu tidak menyebabkan aliasing? Maka perlu ditambahkan anti-aliasing. Kalau frekuensi sinyalnya 1 Hz, 1 detik sekali, maka anti-aliasing ini akan menjamin bahwa yang masuk itu kurang dari setengah Hz. Lebih besar dari setengah Hz dibuang, lebih kecil dari setengah Hz dilewatkan. Berarti kira-kira kalau digambarkan, ini misalkan setengah, yang lebih kecil, ini diloloskan, yang lebih besar itu dibuang. Ini adalah dasar dari rangkaian anti-aliasing yang digunakan untuk menjaga di dalam proses pembacaan itu data yang dibaca benar, tidak terjadi aliasing. Oke. Sekarang saya ingin tanya, kira-kira rangkaian yang memiliki sifat ini disebut rangkaian apa ini? Berarti anti-aliasing itu apa sih sebenarnya? Dia menjamin bahwa sinyal yang masuk itu frekuensinya lebih rendah dari setengah frekuensi sampling, yang lebih tinggi dibuang. Kira-kira rangkaian ini namanya apa ini? Setahu kalian rangkaian ini namanya apa? Halo? Namanya apa rangkaian itu? Rangkaian filter mungkin Bapak. Filter apa tepatnya? High pass filter mungkin Pak. Nah, yang dilewatkan frekuensi yang lebih rendah atau lebih tinggi ini? Lebih tinggi ya Pak. Loh, gambare loh. Yang mana ini? Yang lebih rendah dari setengah Hz atau lebih tinggi dari setengah Hz yang dilewatkan? Dari setengah Hz, Pak. Lebih rendah atau lebih rendah, Pak? Lebih rendah, berarti Low pass filter berarti Pak. low pass filter, ya. Berarti anti-aliasing ini sebagai syarat bahwa di dalam proses sampling itu bisa berjalan dengan baik, itu ternyata isinya filternya, ternyata rangkaiannya adalah rangkaian filter jenis low pass filter. Jadi dugaan kita sebelumnya benar bahwa perlu ditambahkan filter. Jadi bukan hanya diambil ini benar ya, diambil ini benar, tapi bukan hanya diambil saja, bukan hanya diatur intervalnya saja, tapi harus dilengkapi dengan sebuah filter. Filter ini disebut sebagai anti-aliasing untuk mencegah data yang dibaca itu tidak mengalami kerusakan secara prinsip. Oke, berarti di sini yang diperlukan adalah filter low pass. Low pass filter. Oke, saya balik lagi ke contoh soal tadi. Perubahan yang diinginkan itu sekitar 1 detik sekali. Baiklah, kita bikin. Sehingga apa yang harus dilakukan? Maka perlu ditambahkan low pass filter tadi.
low pass filter yang seperti apa? Dia yang akan meredam sinyal di bawah setengahnya frekuensi sampling. Karena frekuensi samplingnya itu 1 Hz, 1 detik sekali ini berarti 1 Hz, maka low pass filter ini harus membuang sinyal yang frekuensinya di atas 1,5 Hz, setengahnya ya, dan melewatkan yang setengah Hz, lebih kecil dari setengah Hz, maka dibuat filter low pass. Nah, filter low pass yang paling gampang, saya yakin kalian sudah diajari, yang isinya resistor dan kapasitor seperti ini. Di mana frekuensi, ya ini disebut frekuensi cut off, titik potongnya disebut frekuensi cut off, itu bisa dihitung berdasarkan formula. Berdasarkan formula frekuensi cut off sama dengan 1/2 pi RC. Berarti frekuensi cut off ini ditentukan misalkan setengah Hz, misalkan saja. Terus R-nya nanti berapa? R-nya bisa menggunakan R yang sebelumnya. Nah, ini kan tadi sudah ada R-nya. Kemudian C-nya ini yang akan ditambahkan membentuk filter yang seperti ini. Sehingga anti-aliasing untuk rangkaian ini atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk rangkaian ini cukup sederhana, yaitu dengan ditambahkan saja filter, dan filter yang sederhana bisa dalam bentuk R dan C ini. R-nya ketemu, tinggal dihitung C-nya. Oke, ada satu yang perlu saya jelaskan di sini. Untuk menghitung C-nya, untuk menghitung R-nya, bukan langsung RS ini yang digunakan. Ini tadi kan 4 kilo ohm. Ini kan rangkaiannya nanti jadinya begini ya. Terus ini meter, rangkaiannya nanti jadi begini. Terus C. Di kasus ini untuk R-nya, kan tadi frekuensi sama dengan 1/2 pi RC, sehingga di kasus ini yang harus dihitung adalah C-nya. C-nya berapa? Maka C sama dengan 1/2 pi FR, kan gini. Nah, R-nya berapa? Nah, R-nya ini bukan hanya sekedar RS ini. Kenapa hanya bukan sekedar RS? Karena di sini ada R yang lain. R dalam dari meternya. Terus bagaimana cara mengetahui R-nya? Di dalam sebuah konsep sinyal AC, di sini kan ada input ya. Ini input baru. Ini sebut saja sumber. Ada sumber kan tadi dari sensor. Ini dianggap sebagai sumber tekanan. Nah, di dalam konsep sebuah sinyal AC, sumber ini bisa dianggap sebagai hubung singkat. Berarti input ini dianggap hubung singkat. Karena input ini hubung singkat, maka kita lihat RS ini ternyata paralel dengan RD. Kalau digambarkan seakan-akan kan begini. Ini RS, ini kapasitor, ini RD. Berarti R yang digunakan di sini itu sama dengan RS diparalel dengan RD. Ini sebagai R-nya. Kemudian tinggal kita hitung C-nya. Saya balik lagi. Sehingga di sini yang harus kita tentukan yaitu pertama, frekuensi sampling 1 Hz sesuai dengan permintaan tadi. Kemudian mengikuti aturan kuis, maka frekuensi maksimalnya itu harus lebih kecil dari setengahnya sampling. Sehingga frekuensi filternya itu setengah Hz. Kemudian R-nya itu berdasarkan R seri diparalel dengan R dalam. Sehingga bisa dihitung berapa nilai C-nya. Setelah dihitung-hitung ternyata nilai C-nya adalah sekitar 398 mikrofarad, atau kalau dibulatkan ya
mungkin yang dekat ya 4.470 mikrofarad. Lebih besar, lebih baik, berarti filternya lebih kuat. Cuman memang nanti fluktuasinya akan sedikit turun. Jadi misalkan ini kapasitor yang dihitung itu ketemunya 398 mikrofarad. Mungkin pertanyaannya kalau beli ini kan tidak ada. Kalau dicari di pasaran, yang paling dekat itu sekitar 330 mikrofarad. Sebenarnya 39 ada, tapi jarang. Yang paling banyak adalah 330 mikrofarad atau yang di atasnya 470 mikrofarad. Kalau yang dipilih yang lebih rendah, maka hasil dari filternya akan lebih rendah. Sehingga banyak sekali sinyal yang frekuensinya lebih dari setengah Hz tadi itu akan masuk. Atau kalau kita hitung balik, kalau menggunakan ini, maka frekuensi cut off-nya itu lebih tinggi dari setengah. Sehingga akan kemungkinan akan terjadi aliasing. Karena itu yang kecil tidak boleh. Kalau yang lebih besar, kemungkinannya frekuensi cut off-nya itu akan lebih rendah. Lebih rendah dari setengah Hz. Karena lebih rendah dari setengah Hz, maka menurut aturan IQUIS ini masih bisa diterima. Ini kan harus frekuensi maksimalnya itu setidaknya lebih kecil dari setengah frekuensi sampling. Jadi kalau lebih kecil dari setengah detik, setengah Hz, diperbolehkan. Gitu ya. Kalau lebih tinggi, malah tidak boleh. Sehingga kalau yang ini diperbolehkan, pilih yang ini. Nah, ini misalkan seperti ini. Jadi ini contoh sebuah proses pembacaan data dan dilengkapi dengan anti-aliasing untuk mencegah terjadinya kerusakan data. Kalau ini kalian implementasikan dalam pengukuran yang sesungguhnya, maka nanti yang perlu kalian perhatikan itu yang harus dipertanyakan dulu berapa frekuensi sampling yang saya gunakan. Ini harus jelas dulu. Jadi misalkan saya balik lagi ke fenomena digital ini, mana ya? Nah, seperti ini, digital ini. Misalkan nanti kalian menggunakan microcontroller, akan membaca suhu atau apalah, input analog. Maka yang perlu kalian perhatikan, proses pembacaan ini berapa kali per detik, samplingnya ini berapa. Setelah ketemu frekuensi samplingnya, maka kalian harus memperkirakan sinyal inputnya ini frekuensinya berapa. Kalau kalian tidak yakin, berarti kalau kalian tidak yakin bahwa frekuensi sinyalnya ini lebih kecil dari setengahnya frekuensi sampling, maka harus ditambahkan anti-aliasing dalam bentuk filter lupas. Tapi kalau kalian yakin bahwa tidak akan mungkin terjadi alias melanggar teorema sampling, maka anti-aliasing ini boleh dibiarkan kalau yakin. Sehingga misalkan nanti ya suatu saat kalian TA, terus ada yang menggunakan pengukuran sinyal analog, menggunakan digital, terus di situ ada proses sampling, pembacaan data. Kemudian kalau ditanya, loh ini kok tidak ada anti-aliasingnya, kok ini begini, kalian harus bisa jawab. Oh ini karena gini Pak, ini dan seterusnya. Atau justru misalkan loh, kok di rangkaiannya ada anti-aliasingnya, buat apa anti-aliasingnya? Itu kalian harus bisa menjelaskan. Oh frekuensi sampling yang saya gunakan begini Pak, untuk mencegah terjadinya aliasing, maka menurut teori tentang sampling itu harus dipasangkan anti-aliasing yang besarnya nilainya sekian dan seterusnya. Kira-kira begini, ini sedikit dasar saja dari sistem sampling. Oke, jadi kira-kira begitu. Meskipun untuk contoh ini, sekali lagi, untuk aplikasi suhu ini sebenarnya kurang relevan karena suhu sendiri itu lambat sekali pergerakannya. Nah, ini yang lain lah, misalkan untuk sinyal yang lain nanti, sensor yang lain. Oke.
Di sini juga sudah saya berikan sedikit tentang teori sampling. Jadi singkat saja, hanya rangkuman. Nanti bisa kalian pelajari sendiri pada saat misalkan di digital signal processing. Itu kalian harus paham gitu ya. Kalau enggak nanti silakan ditanyakan ke yang ngajar digital signal processing. Oke, baik. Kira-kira itu lanjutan contoh yang kemarin. Untuk materi berikutnya ini kita akan mulai banyak menggunakan penguat operasional atau yang kita kenal dengan singkatan op-amp. Nah, supaya enak, saya kepingin mereview sedikit tentang yang disebut dengan op-amp dan bagaimana cara mendapatkan rumus-rumus penguatan dari op-amp. Saya yakin kalian hafal mungkin mudah-mudahan di luar kepala tentang penguatan dari op-amp dan bagaimana cara menggunakannya. Karena itu, ya kita review sedikit. Oke, saya mulai dengan istilahnya penguat operasional atau disingkat op-amp, operational amplifier. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok disebut op-amp? Apa bedanya dengan penguat biasa? Jadi penguat atau bahasa kerennya amplifier dengan op-amp. Jadi di op-amp ini ada tambahan operasional amplifier, penguat operasional. Apa bedanya ini? Atau apa yang disebut dengan op-amp? Kalian jadi apa ini? Ayo silakan. Yang kalian tahu tentang op-amp itu apa? Mau dijawab Bapak? Iya, silakan. Penguatan op-amp itu penguatan yang operasinya berkaitan dengan matematika yang seperti penjumlahan, perkalian, dan pengurangan Bapak. Ya, berarti penguat op-amp itu penguat yang memiliki kemampuan untuk operasi matematik sederhana. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau saya gambarkan, dari simbolnya sebenarnya kelihatan. Kalau penguat biasa, ya digambarkan begini saja. Ini penguat A sama dengan 10. Nah, ini penguat biasa. Pokoknya ada input, terus ada output. Sedangkan op-amp, ya ciri khasnya tetap penguat segitiga begini. Cuma bedanya, inputnya ada 2 dan ditandai dengan plus minus begini. Ya sebenarnya begini saja bedanya. Nah, karena ada plus minus seperti ini, maka si op-amp ini memiliki kemampuan operasi sederhana, ya paling enggak plus dan minus, penjumlahan dan pengurangan. Ya sesederhana itu. Nah, dari penjumlahan dan pengurangan ini ternyata bisa dikembangkan untuk berbagai macam keperluan. Nah, kemudian sedikit lagi batasnya bahwa op-amp ini biasanya levelnya adalah low signal. Ada amplifier tertentu yang kategorinya power amplifier yang memiliki bentuk seperti op-amp. Bentuknya seperti op-amp di sini. Ada power amplifier bentuknya seperti op-amp sehingga dia bisa dioperasikan seperti op-amp. Cuman kalau kita ngomong op-amp itu biasanya yang sifatnya low signal. Jadi untuk penguat depan, penguat sinyal kecil. Bukan yang kategori power begini. Jadi kalau yang ada power amplifier begini ya kita tidak menyebutnya sebagai op-amp meskipun bentuknya simbolnya seperti op-amp. Ya kita katakan sebagai power amplifier karena ciri khasnya adalah di powernya. Tapi kalau kita ngomong op-amp, ciri khasnya itu di operasinya ini dan kebanyakan untuk low signal. Ya.
Jadi meskipun ada penguat yang lain bentuknya sama, tapi tidak disebut sebagai op-amp karena dia memiliki sifat yang berbeda, spesifik, yaitu misalkan power amplifier dan seterusnya. Oke, baik. Terus yang tidak kalah menariknya itu kalian pasti sudah diajari op-amp dalam konfigurasi tertentu setidaknya ada non-inverting dan inverting. Non-inverting saya yakin kalian pasti sudah hafal penguatannya. Ini misalkan yang invert ini ini misalkan R1, ini R2. R1 di sini, R2 di sini. Kalau yang non-inverting itu rumus penguatannya berapa? Rumus penguatannya kalau R1 di sini, R2 di sebaliknya. Rumus penguatannya gimana? Halo? RF per RS plus I. RF. Ya kan sudah saya ganti R2 ya. Kalian harus terbiasa. Berarti kalau di sini saya sebut R2 ya ngomongnya ya R2 ya dengan RF. Supaya terbiasa. Rumusnya kan kebanyakan memang RF, RI seperti itu. Ya oke lah. Pokoknya bisa dua macam cara nulisnya, 1 plus R2 per R1 atau bisa juga R1 plus R2 dibagi R1 seperti ini. Atau kalau ini RF ya menggunakan RF dan sebagainya. Kalau yang inverting ini ya R2 per R1. Yang ingin saya tanyakan, kalian diajari untuk menemukan rumus penguatannya ini dari mana? Kok tiba-tiba begini? Apakah langsung disuruh menghafalkan atau diajari asal-usulnya? Kok begini? Apakah disuruh menghafalkan saja atau diceritani asal-usulnya? Saya langsung, Bapak. Langsung ya, disuruh menghafalkan ya? Iya, Bapak. Ya oke. Sekarang di sini saya ingin sedikit mengulas dari mana sih penguatan itu bisa didapatkan dengan pendekatan yang sederhana yang disebut dengan pendekatan op-amp ideal. Saya yakin kalian sudah pernah diajari yang dimaksud dengan op-amp ideal. Ada banyak sekali parameternya. Ini saya ambil yang paling saya anggap penting terkait dengan cara kerjanya op-amp. Yang pertama, itu impedansi input dianggap tak hingga. Dianggap ya, kenyataannya yang real itu mungkin antara sekitar 1 mega untuk op-amp yang levelnya rendah sampai sekian tera ohm. Ada yang sekian tera ohm gitu ya, tidak salah ya. Yang op-amp dari jenis MOSFET dan sebagainya. Idealnya dianggap tak hingga. Nah, konsekuensi dari op-amp dianggap tak hingga inputnya, maka ya pasti arus yang masuk 0. Jadi kalau ada op-amp seperti ini, dianggap impedansi inputnya adalah tak hingga, maka otomatis arus yang masuk mestinya kan 0 arus yang masuk. Nah, konsekuensi logis yang lain, kalau inputnya harusnya 0, impedansi inputnya tak hingga, berarti kan tidak ada arus yang masuk, seakan-akan op-amp itu tidak ada. Kalau arus 0, kan tidak ada bedanya dengan op-amp itu kalau saya hapus.
Kan begini. Berarti kakinya ini ngambang, floating. Jadi ini pendekatan ya. Ini hanya pendekatan. Kalau sebuah op-amp itu dianggap impedansi inputnya tangga, sehingga arus input yang masuk nol, artinya kan tidak ada bedanya antara op-amp saya gambar dan op-amp dibuang. Karena sama-sama nol. Oke, ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang pertama tentang impedansi input sama dengan nol. Nanti akan kita coba praktekkan. Yang kedua ini tidak terlalu penting, hanya untuk menyatakan batas saja bahwa impedansi output itu sama dengan nol. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa op-amp itu bisa dibebani untuk berbagai macam jenis beban tanpa perlu ada rugi-rugi. Kalau impedansi inputnya tidak nol, maka ada rugi-rugi, drop tegangan dan sebagainya. Kalau nol, maka tidak akan ada rugi-rugi. Berarti sumbernya dianggap sebagai sumber op-amp ideal. Dalam kenyataannya, impedansi outputnya sekitar ya mungkin 70 sampai 75 ohm. Ini tidak terlalu penting. Ini hanya sebagai batas saja. Kondisi ideal yang kedua yang cukup penting, yaitu penguatan dari op-amp itu dianggap tak hingga. Penguatan dari op-amp dianggap tak hingga. Kalau ada op-amp, maka penguatan aslinya itu sama dengan tak hingga. Oke, sekarang kita bahas yang ini dulu. Ini karena agak ruwet yang tak hingga ini, pemahamannya. Saya punya penguat. Penguatannya tak hingga. Ini input, ini output. Saya ingin tanya, kalau inputnya 1 volt, berapa outputnya? Jawab cepat saja, ini gampang mestinya. Taiga ya, oke, gampang. Kalau inputnya saya turunkan 1 milivolt, outputnya berapa? Sama Pak, Taiga ya. Kalau saya turunkan lagi 1 mikroampere, 1 mikrovolt, sama Pak. masih Taiga ya. Oke, ini kalau sampai di sini tidak ada masalah. Nah, sekarang saya balik. Saya kepingin outputnya tertentu. Kalau ini kan inputnya tertentu, outputnya berapa. Nah, sekarang saya balik. Saya kepingin outputnya 1 volt. Berapa inputnya? Taiga. Oh, apa Taiga ya? Jangan Taiga. Ayo. Penguatan adalah VO dibagi VI ya. Kalau penguatannya Taiga berarti VO per VI. Nah, pertanyaannya kalau diketahui VO, berapa VI-nya? Berarti kan VI sama dengan VO dibagi penguatan kan gini. Kalau saya kepingin penguat outputnya 1 volt, berapa inputnya? Ini mungkin agak susah untuk diterima, tapi ini berkaitan dengan op-amp ideal. Saat outputnya 1 volt, berapa inputnya? Ayo, matematika level SD ini. Tak tentu. Kok tak. Ayo. Jawab sembarangan. Sing masuk akal dari sisi ini. Jangan membayangkan rangkaiannya. Ini kan kita ngomong formula idealnya ini ya. Berapa ini inputnya? Penguatannya Taiga. Ayo.
1 volt dibagi tak hingga berapa? Nol, Pak. 0 ya. Kita abaikan masalah benar tidaknya rangkaian ya, kita ngomong dari sisi idealnya. Kemudian kalau 1 milivolt kita kepingin outputnya 1 milivolt, outputnya berapa? Ya, tinggal teruskan. Berapa? Duh, ayo, gak usah bingung. Langsung ngomong aja. 0 juga, Pak. 0 juga. Saya kepingin outputnya 10 volt, inputnya 0, Pak. 0 juga ya. Oke. Kita abaikan masalah masuk akal enggaknya ya. Ini kita karena pendekatannya ideal. Oke. Dari sini bisa kita lihat justru yang menarik di sini. Berapapun output yang diinginkan, ternyata outputnya adalah 0. Oke. Nah, karena input dari op-amp itu ada 2, plus minus begini ya. Berarti yang 0 ini adalah input diferensial. Delta V-nya ya. Delta V sama dengan berarti V plus dikurangi V min ini sama dengan 0. Oke, saya balik lagi ke tadi. Berarti konsekuensi dari penguatan mendekati tak hingga, maka ternyata delta V in-nya itu selalu dianggap 0. Nah, ini menarik. Berarti karena delta V in sama dengan 0, maka bisa kita anggap berarti V plus nanti sama dengan V min. Nah, ini yang kita pegang. Oke, berarti dari kondisi ideal ini, itu ada 2 hal yang akan kita pegang. Arus input sama dengan 0. Konsekuensinya adalah gambar dari op-amp ini bisa dibuang. Karena kalau inputnya arusnya 0, kan ngapain ada op-amp-nya? Kan percuma, ada atau tidak sama saja, berarti dibuang saja. Ini yang pertama. Terus yang kedua tadi, delta V in sama dengan 0. Ini konsekuensinya adalah V plus, itu akan sama dengan V min. Nah, ini akan kita gunakan. 2 ini kita gunakan. Oke, kita coba yang gampang. Ini slide-nya sudah habis. Saya tulis di bawah ini aja. Ini sudah habis. Saya gambarkan penguat non-inverting. Saya gambarkan yang bagus. Nah, tidak cukup. Bentar, saya pindah. Ini saya buang saja dulu. Saya balik lagi aja. Oke, penguat non-inverting. Langsung saja saya gambar yang besar biar kelihatan. Saya sebut R1, ini R2. Ini V in, ini V out. Ini plus, min. Oke. Langkah yang pertama. Arus input sama dengan 0. Nah, konsekuensi dari arus input sama dengan 0, op-amp ada atau tidak itu tidak pengaruh. Karena arus inputnya sama dengan 0, maka ada atau tidak tidak pengaruh. Sehingga supaya gampang, ini bisa dibuang. Nah, gampang sekali. Jadinya seperti rangkaian terputus. Loh, kalau rangkaian terputus begini loh, ngitung outputnya gimana? Sebentar, ini kan masih 1, masih ada 2.
yaitu delta V in itu sama dengan 0. Konsekuensi dari delta V in sama dengan 0 itu berarti V plus itu sama dengan V min. Tadi kan V plus di sini ya. Ini plus, ini min. V plus ternyata sama dengan V in. Ini kan V plus nyambung V in. Delta V in itu kan di sini ya. Supaya tidak bingung ini saya tulis delta V saja lah. Supaya tidak bingung dengan yang V in-nya. Delta V. Delta V ini sama dengan 0. Maka konsekuensi delta V sama dengan 0, maka tegangan pada plus ini sama dengan tegangan pada min. Tegangan plus ini sama dengan V in. Berarti V plus itu sama dengan V in. Karena V plus sama dengan V min, berarti konsekuensinya ya V plus, V min, ya akan sama dengan V in. Berarti pada titik ini, min, atau mungkin saya dekatkan di sini, ini mestinya sama dengan V in. Kalau di sini sudah muncul V in, maka yang V plus lagi tidak kita butuhkan. Kan V in-nya sudah dipindah, berarti ini bisa kita buang. Kita sederhanakan. Dibuang ini maksudnya disederhanakan. Maka yang tersisa adalah gambar seperti ini. Nah, ini supaya tidak ganggu lagi, ini saya buang jalurnya ini. Aduh, hilang semua. Saya gambar lagi yang ini saja. Dengan R1. Maka jadilah rangkaiannya hanya seperti ini. Kalau melihat rangkaian ini bingung, ini saya susun ulang rangkaiannya dalam bentuk berdiri tegak. Ini R2, ini R1. Ujung R2 itu nyambung dengan V out. Yang semula V out ke arah kanan, ini saya pindah ke arah kiri. Supaya nanti bisa dilihat. Kemudian di ujung R1 dan R2, yang ini, itu ada V in. Supaya memudahkan, ini saya pindah ke kanan. Oke, supaya tidak membingungkan, ini saya hapus semua. Bersih. Oke, rangkaiannya sudah menjadi seperti ini. Ada yang kenal rangkaian apa ini? Rangkaian apa ini? Kenal Pak Jody. Rangkaian apa? Bagi tegangan, Bapak. Bagi tegangan. Oke. Nah, di sini yang mungkin sedikit jadi masalah, harusnya kalau bagi tegangan itu kan biasanya gambarnya begini ya. Atau sekarang lah. Misalkan gini ya, boleh ya. Di sini biasanya VI, ini VO ya. Ini misalkan R2, ini R1, ini saya gambar yang lain. Sehingga di rumus membagi tegangan, harusnya VO sama dengan VI dikali R1 dibagi R2 plus R1. Kan gini. Nah, di sini yang sedikit berbeda, itu notasinya, istilahnya. Ini VI, ternyata di notasi ini menjadi V out. VO menjadi V in. Sehingga harus ada penyesuaian. Dari rumus ini kemudian disesuaikan. Berarti V in. V in ini berarti kan sama dengan VO. Sama dengan VI. Di sini malah V out. Dikalikan ini sama. R1 plus R2. Nah, sekarang karena op-amp itu penguatan adalah V out dibagi V in,
Maka formula ini kita susun, kita sesuaikan. Berarti sama dengan P-in kita pindah ke bawah, terus R1 dan R1 plus R2 kita pindah ke kanan, pindah ke kiri. Karena P-in dipindah jadi ke bawah, kemudian R1 dan R1 plus R2 karena dipindah, maka ikut berubah posisinya. Berarti ini saya tulis dulu P out yang ini, terus P in turun ke bawah, sama dengan R1 per R1 per R2 itu dipindah ke kanan, ke kiri. Karena dipindah ke kiri, maka dibalik posisinya. Jadi R1 plus R2 dibagi R1. Kalau kemudian disederhanakan lagi, ini ke atas kemana? Ke sini lah. Kalau disederhanakan lagi, maka P out per P in sama dengan ini saya pindah ke kiri kanan, saya bolak-balik. Berarti R1 di mana ini sama dengan penguatan ya, A sama dengan P out per P in sama dengan R1 plus R2 dibagi R1. Atau sama dengan 1 plus R2 per R1. Nah, bisa kita lihat dengan pendekatan op-amp ideal ini, ternyata kita dapatkan penguatan dari op-amp itu sama dengan 1 plus R2 per R1. Atau mungkin kalian kenal dengan nama 1 plus RF per RI, gini ya, boleh barang. Penguatan op-amp ideal ini bisa digunakan untuk membuktikan penguatan dari op-amp dengan cara yang sederhana. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau bingung kok tiba-tiba begitu Pak, kok enaknya Pak? Gitu. Ya kalau kalian ikuti tadi pendekatan idealnya mestinya tidak ada masalah. Kalau sudah menjadi rangkaian R begini mestinya tinggal menggunakan hukum biasa saja. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadinya gampang sekali. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, loh Pak, kalau ternyata op-amp-nya tidak op-amp ideal, jadinya bagaimana? Kalau op-amp itu ideal, maka bentuknya seperti ini. Berarti kalau op-amp itu tidak ideal, artinya bentuk seperti ini tidak boleh digunakan. Nah, persoalannya, kalau kita anggap op-amp itu tidak ideal, maka proses perhitungannya lebih rumit. Karena itu selalu yang digunakan pendekatannya adalah op-amp itu ideal. Syarat op-amp dianggap mendekati ideal, kita tidak ngomong ideal lagi, mendekati ideal. Kalau di kasus penguatan asli dari op-amp-nya itu jauh lebih tinggi dari penguatan yang diharapkan. Contoh paling gampang, kalau misalkan kita kepingin penguatannya itu hanya 10 kali, maka kita lihat penguatan asli dari op-amp biasanya sering disebut sebagai penguatan open loop. Saya sebut saja AL begini ya, AOL gini ya, penguatan open loop. Di kondisi realnya misalkan 741 itu nilainya sekitar 200.000 kalau tidak salah, antara 100 sampai 200.000. Penguatan asli dari op-amp itu 100 sampai 200.000. Nah, kalau penguatan yang diinginkan hasil dari penggunaan feedback tadi dan seterusnya itu hanya 10 kali, maka bisa kita lihat selisihnya jauh sekali. Selisihnya ada puluhan ribu kali. Sehingga kita anggap bahwa penguatan aslinya ini karena jauh lebih tinggi dari penguatan yang diinginkan, maka bisa digunakan dalam bentuk mendekati ideal. Jadi selama kalau jauh sekali antara penguatan yang diinginkan dengan penguatan real dari op-amp itu jauh sekali, maka pendekatan op-amp ideal itu masih bisa digunakan. Ini kan selisihnya sekitar 10.000 kali.
10.000 kali itu sudah jauh sekali. Anggap aja ini sudah mendekati ideal. Tapi kalau suatu saat misalkan kalian gunakan penguatannya mencapai 1.000 kali, nah ini perkaranya beda. 1.000 kali dibandingkan dengan penguatan op-amp realnya yang hanya katakanlah 100.000 kali. Itu kan hanya terpaut 100 kali. Jadi 1.000 kali lawan 100.000 kali, ini kan masih relatif dekat, dianggap dekat, hanya beda 100. Nah ini kemungkinan hasil perhitungannya itu akan meleset sekali, banyak sekali kemungkinan salah. Tapi kalau selama penguatan op-amp yang diinginkan cukup rendah, jauh lebih rendah dari penguatan op-amp yang seharusnya, ini tidak masalah. Tetap kita bisa menggunakan pendekatan op-amp ideal. Bagas sekolah. Ya, oke. Itu tentang penguat non-inverting. Sekarang penguat yang penguat inverting. Ini waktunya kurang 20 menitan, 25 menit. Oke. Ini saya buat cepat saja karena tadi mestinya sudah paham. Ini saya buat cepat. Ada satu konsep yang sedikit, ada satu konsep tambahan yang ada di sini. Ini konfigurasi penguat inverting. Ini tetap saya anggap R1, ini R2. Oke, dengan cara yang sama kita analisa targetnya adalah berapa penguatannya. Maka kita gunakan pendekatan yang pertama bahwa arus input itu sama dengan 0. Berarti arus yang masuk baik dari sini ataupun dari sini ini sama-sama 0. Karena sama-sama 0 maka op-amp bisa diabaikan. Ada atau tidaknya tidak pengaruh. Oke. Sama dengan tadi. Kemudian pendekatan yang kedua, delta V sama dengan 0. Delta V itu berarti di sini, ini kan. Delta V sama dengan 0. Konsekuensi dari delta V sama dengan 0, maka V plus sama dengan V min. Nah, di pendekatan V plus sama dengan V min ini, saya ingin tanya ke kalian, langkah berikutnya apa yang harus dilakukan ini? Kalau sudah tahu pendekatan ini. Nilai atau parameter apa yang perlu ditambahkan di sini? Kalau tadi saat sudah kabut ya. Saat penguat yang non-inverting tadi, saya gambar ulang. Ini kan V in, ini V plus ya, terus ini V min. Konsekuensi dari V plus sama dengan V min, maka V plus itu kan sama dengan V in, sehingga V min juga sama dengan V in. Nah ini kan, berarti di sini adalah V in. V plus min. Nah sekarang untuk yang inverting, apa konsekuensi lanjutan dari V plus sama dengan V min? Kalau dicontohkan di sini. Yang akan memudahkan analisa berikutnya. Ayo, ada yang bisa memberi masukan. V plus sama dengan V min. Apa yang bisa didapatkan ini? Dari V plus sama dengan V min. Kotak kurwat nah. Kira-kira apa ya? Tidak tahu kan inverting apa. Kalau yang pertama tadi op-amp-nya dihapus. Selesai. Nah, yang kedua ini supaya bisa dilanjutkan analisanya, parameter apa yang perlu ditambahkan di sini? Akibat dari V min sama dengan V plus sama dengan V min. Ini supaya tidak ganggu, I-nya saya hapus dulu biar tidak ruwet.
Oke, apa yang harus ditambahkan di sini? Mungkin beda potensial itu, Pak. Apa maksudnya? V plus sama dengan V min. Maksudnya gimana? Supaya bisa mulai di proses seperti tadi. Apa yang ditambahkan ini? Beda potensial antara itu beda uangnya, Pak. Iya, kan tadi delta VI sama dengan delta V sama dengan 0. Ini kan sudah selesai, ini saya hapus. Sekarang kan kita dapatkan V plus sama dengan V min. Nah, apalagi yang perlu ditambahkan untuk mengiringi V plus sama dengan V min ini? Supaya bisa mulai dianalisa. Ini kan V out, ini V in, terus apalagi yang perlu ditambahkan yang belum tersentuh tadi. V plus sama dengan V min, maka petunjuknya cari tegangan-tegangan yang kira-kira pasti untuk mewakili V plus atau V min, sehingga bisa di-share di V plus atau V min. Kalau yang non-inverting tadi, itu yang pasti kan ada di sini V in, sehingga V plus sama dengan V in. Karena V plus sama dengan V min, maka V in sama dengan V plus dan V min juga sama dengan V in. Sehingga V min sama dengan V in. Ini bisa dibuang, jadinya lebih sederhana. Kan kira-kira begitu tadi. Kalau di sini, ayo. Mana yang kira-kira pasti di titik V plus dan V min? Keren, Bapak. Iya, 0 volt atau ground. Di mana V min itu kan sama dengan 0 volt atau sama dengan ground tadi ya. Maka apa? Maka V plus sama dengan 0, V min sama dengan 0, Pak. Ya, maka V plus itu juga sama dengan 0 volt atau sama dengan ground. Kan gini ya. Kan kira-kira begitu konsekuensinya. Berarti ini sama dengan 0 atau ground. Supaya gampang ini saya buang dulu. Supaya tidak buat. Saya buang. Nah, di sini ada yang sedikit aneh. V plus dianggap ground. Padahal tidak ada groundnya. Maka sering disebut sebagai virtual ground. Berarti V plus ini seperti ground, tapi bukan ground, karena memang tidak nyambung ke ground. Buktinya bahwa outputnya nilainya adalah benar-benar 0 volt, tidak bisa dipengaruhi dari yang lain. Oke, supaya gampang ini saya tulis ulang. Saya gambar ulang dengan yang lebih sederhana. R1, R2. Ini saya jejer. Ini V in, ini V out. Nah, ini 0 volt. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitung V out tadi? Nah, ini juga rangkaian listrik biasa ini. Ayo. Ini kurang 15 menit ini. Harus bisa ini. V out sama dengan gimana cara ngitungnya berarti? Kalau sudah begini. Ayo, idenya gimana ini? Harus bisa terbukti tadi A sama dengan min V out. Sorry.
harus terbukti bahwa A sama dengan R2 min R2 per R1. Tadi kan begitu. Ayo, rangkaian listrik biasa R1, R2, 2 resistor saja, 2 resistor dan 3 nilai tegangan. Ayo. Vout sama dengan? Ya, oke, bingung. Ini sudah hampir habis waktunya. Supaya gampang, ini saya buat bantuan, yaitu arus I1. Dan karena arus I1 ini tidak menyabang langsung ke R2, maka ini saya buat sama. I2. Atau ini aja lah, supaya gampang. Saya tidak tahu biasanya kalian diajari rangkaian listrik gitu gimana. Mungkin arusnya masuk semua ke node ini ya. Ini aja. Ini I2. I1, ini I2. Nah, karena dalam satu jalur, tapi dituliskan berlawanan, maka bisa ditulis I1 sama dengan min I2. Atau kalau ini bingung, saya balik ke tadi aja. Ini kok tambah bingung? Ini aja. Ini sama I1, I2. Karena segaris ya saya gambar semuanya sama. Oke. Maka I1 sama dengan berapa? I adalah tegangan yang ada pada ujung-ujung R1 dibagi dengan R1. Dari arah sumbernya ke arah tujuan. Berarti V selisihnya adalah V in, tegangan pada VR1, ya, V in dikurangi 0, ini kan tegangan 0, baru dibagi R1. Ini tegangan arus pada I1. Berapa arus pada I2? Berarti di sini sumbernya adalah 0 volt dikurangi tujuannya adalah V out dibagi R2. Supaya gampang, 0 kita buang, 0 dibuang, supaya tidak ngeribet-ngeribet di tulisan. Sehingga bisa kita lanjut, maka I1 itu sama dengan V in dibagi R1. Sedangkan I2 sama dengan berarti min V out dibagi R2. Nah, di sini bisa kita lihat I1 itu kan sama persis sama dengan I2. I1 sama dengan I2. Ini saya lanjut. Karena tidak ada pencabangan, berarti besarnya sama. Sehingga saya tulis ulang, maka I1 sama dengan V in per R1 sama dengan min V out per R2. Nah, ini seperti tadi dirapikan. V out, V in dipindah ke kanan sehingga turun ke bawah. Ini saya tulis V out. V in dipindah ke kanan sehingga turun ke bawah. V in. Ini sama dengannya tetap. R1 kita buat tetap. R2 dipindah ke kiri sehingga dia naik ke atas. Min kita pindah ke kiri. Berarti V out sama dengan V in. Nah, dan kita tahu bahwa A sama dengan V out dibagi V in. Berarti sama dengan min R2 per R1. Kita dapatkan penguatan inverting menggunakan pendekatan ideal.
Nah, ini tadi sebenarnya hanya sekedar review dari OpAmp untuk menjelaskan cara kerja dari OpAmp jika dilihat dari pendekatan ideal. Pendekatan ini cukup penting untuk analisa-analisa OpAmp berikutnya. Akan cukup banyak variasi-variasi atau konfigurasi OpAmp yang perlu dijelaskan menggunakan teknik begini. Kalau menggunakan tidak pendekatan ideal ini, itu akan susah sekali dilakukan. Kalau tidak menggunakan pendekatan ideal, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan limit. Nah, ini lebih ribet lagi. Oke, itu tadi sedikit tentang OpAmp. Nah, ini sudah menyita cukup banyak waktu untuk menjelaskan OpAmp saja. Ini waktunya kurang sebentar. Ini saya lanjutkan dulu sedikit. Oke, ini tadi sudah kita dapatkan perhitungannya, penguatan. Oke, masih ada waktu 8 menit. Ini kita coba contoh yang berikutnya. Contohnya sama dengan contoh sebelumnya, yaitu pengukuran suhu 0 sampai 50 derajat, tapi sekarang menggunakan voltmeter 10 volt, 4 kilo ohm per volt sebagai displaynya. Maka apa yang harus dilakukan? Kita hitung-hitungan dulu. LM35 tadi outputnya akan mencapai 0 sampai 500 mV pada suhu 50 derajat. Sedangkan voltmeter yang digunakan adalah 10 volt. Maka keluaran dari LM itu kurang besar, artinya kan gitu. Sehingga harus dipisahkan. Sehingga kalau dihitung, ya berarti perlu penguatan kurang lebih sebesar 20 kali. Nah, untuk membuat penguatan 20 kali ini kita paling gampang menggunakan OpAmp. Saya tidak kepingin berlama-lama, jadi langsung saja. Berarti di sini dibutuhkan penguatan 20 kali. Oke, di pembahasan yang kedua ini terkait dengan resistansi dalam dari meter dan resistansi output dari meter. Jadi saya katakan resistansi output dari OpAmp ini nanti akan berpengaruh terhadap pembebanan atau drop tegangan dari OpAmp. Karena resistansi output dari OpAmp itu 70 ohm, sekitar 70 ohm. Sedangkan R dari meter itu tadi 4 kilo ohm per volt. Tegangan yang dipilih range-nya adalah 10 volt, maka total resistansi dalamnya adalah 40 kilo ohm. Sehingga seakan-akan resistansi OpAmp yang 70 ohm digandingkan dengan R dalam dari meter yang 40 kilo, ini kelihatannya terpaut cukup jauh, sehingga drop tegangan mungkin akan kecil sekali. Apalagi efek dari feedback dari OpAmp, R1, R2 balik ke input dan seterusnya, maka OpAmp akan melakukan koreksi pada keluarannya, sehingga efek dari pembebanan ini akan bisa dihapuskan. Kecuali pada saat output dari OpAmp itu mendekati nilai maksimalnya, itu biasanya akan terkendala. Tapi kalau misalkan outputnya dari OpAmp itu jauh, di bawahnya batas dari OpAmp, misalkan OpAmp itu dipasang pada tegangan plus misalkan 20 volt gitu ya. Maka output dari OpAmp ini kan bisa biasanya sekitar plus minus 18 volt, biasanya sekitar terpaut 2 volt. Kalau outputnya OpAmp maksimal itu 18 volt, sedangkan yang dibutuhkan hanya 10 volt tadi untuk meter, ini kan masih jauh. Biasanya tidak ada kendala. Sehingga rangkaian yang digunakan itu LM35 seperti biasa, penguat dengan penguatan 20 kali. Kalau dihitung ya didapatkan misalkan RF-nya 1 kilo, RI-nya 1 kilo,
RF-nya 19 kilo, sehingga didapatkan penguatan 20 kali. Ya, untuk contoh yang op-amp ini cukup sederhana. Untuk soal yang berikutnya ini cukup panjang, ini nanti akan kita bahas di materi di pertemuan berikutnya. Ini cukup panjang jawabannya. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi untuk hari ini lebih banyak ke tadi membahas tentang teori sampling. Saya hanya ingin memberikan dasar-dasar saja bahwa di dalam teori sampling harus diperhatikan aspek yang namanya aliasing tadi. Sehingga untuk mencegah adanya aliasing harus menggunakan anti-aliasing. Untuk menghitung anti-aliasing itu harus berdasarkan teorema Nyquist bahwa frekuensi sampling itu harus lebih besar dari 2 kalinya frekuensi sinyal atau frekuensi input, atau frekuensi input harus lebih kecil dari setengahnya frekuensi sampling. Ini yang pertama tadi sampling. Yang kedua tentang op-amp, yaitu berdasarkan pendekatan ideal. Dengan pendekatan ideal itu kita bisa menganalisa op-amp untuk nanti berbagai macam konfigurasi. Oke, kira-kira itu untuk contoh yang terakhir ini mungkin tidak ada masalah, hanya contoh penerapan saja, kita gampang. Untuk contoh berikutnya ini sudah mulai agak panjang ini ceritanya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya berikan hari ini. Kalau tidak salah, sesuai dengan informasi dari PJ, nanti untuk pengganti pertemuan yang minggu kemarin itu dilakukan hari Jumat ya. Jumat ini ya, jam 1. Ya begitu ya. Iya benar Pak. Ya baik. Jadi nanti hari Jumat saja kita lanjut tentang soal ini. Oke, baik untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.